Udah masuk belum? Sudah, Kak. Tidak. Ada yang jawab nggak ada orang. Oke, oke kita masuk mengenai materi Jepang ya. Nah, ini untuk teksnya bisa kalian lihat ya. Hmm, kalau mau tahu lebih jauh. Oke, nah ini untuk Jepang sendiri ini kurang lebih seperti ini gitu ya peralatan utamanya. Nah di sini untuk yang tipe dual tubing gitu ya. Dual tubing berarti dia ada dua tubing gitu ya. Dua tubing yaitu antara si power fluid gitu ya. Power fluid tubing dengan production tubing gitu kan. Nah kemudian dia ada yang namanya nozzle di sini di ujungnya power fluid tubing gitu ya. Kemudian ada throat ya, ada throat, kemudian ada diffuser gitu. Jadi kurang lebih ini saya review ya, review. Jadi jet pump itu nanti kita masukkan si power fluid gitu ya, kita injeksikan power fluid. Nah kemudian si power fluid ini nanti akan keluar lewat nozzle gitu ya. Nah kemudian Fusion fluid, ya fluid dari formasi atau dari reservoir itu akan masuk di sini akan masuk, kemudian akan bertemu dengan power fluid tadi di yang namanya throat ya, di yang namanya throat. Kemudian setelah mixing dia akan apa melaju lagi gitu ya, akan melewati si diffuser, mana diffuser ini ya, melewati diffuser, kemudian masuk ke production tubing sampai dengan ke penutupan gitu. Nah, ini untuk yang tipe dual tubing. Kalau yang ini dia single tubing gitu ya, atau casing type gitu. Jadi mana nih? Si power fluid-nya ini masuk gitu ya, masuk melalui tubing gitu kan, masuk kemudian keluar lewat nozzle ini, keluar lewat nozzle. Nah, kemudian si formation fluid-nya naik, naik ke atas ke sini, naik ke sini, kemudian ketemu di throat di sini ya. Ketemu di throat, kemudian dari throat ngalir melalui diffuser, kemudian keluar lewat anulus ini. Ya, gitu. Oke, tapi prinsipnya kurang lebih sama gitu ya. Intinya kita menginjeksikan power fluid gitu kan, kemudian eh, nanti power fluid dengan formation fluid akan bertemu di throat, kemudian melalui diffuser, kemudian si mixing fluidnya itu nanti bisa mengalir sampai dengan ke ya. Nah ini untuk penggambaran apa namanya throat, nozzle dan diffusernya, gitu ya. Ini si power fluid ya, fluid dari power fluid keluar lewat nozzle, gitu kan. Tandanya ini kita pakai simbol angka 1 untuk power fluid. Kemudian ini dari formasi ya, fluida formasi kita pakai angka 3 gitu ya untuk fluida formasi masuk, kemudian ketemu di throat, kemudian mengalir melalui diffuser ya. Jadi mixing fluidnya kita pakai simbol angka 2 gitu ya. Nah, ini untuk prinsip kerjanya. Bentar ya. Hmm. Sebenarnya di sini ada intinya transfer energi gitu ya. Transfer energi antara dua aliran fluid yang bergerak yaitu si power fluid dengan si formation fluid gitu ya. Power fluid yang bertekanan tinggi dikirim dari permukaan dilewatkan nozzle gitu ya. Di mana energi potensial telah diubah menjadi energi kinetik dalam bentuk jet berkecepatan tinggi dari fluida. Oke. Jadi gini, jadi kan si power fluid itu diinjeksikan, ya, diinjeksikan. Kalau injeksi kan kita berarti pakai tekanan tinggi ya, kita pakai tekanan tinggi gitu. Jadi awalnya si power fluid ini punya energi potensial yang besar, gitu ya, karena injeksi berhubungan dengan pressure, pressure berhubungan dengan si energi potensial, gitu ya. Nah, si energi potensial yang besar ini kemudian eh, dia kan
mengalir gitu ya, mengalir di ujungnya melewati nozzle gitu, melewati nozzle. Nah, di nozzle ini si energi potensial yang besar tadi diubah menjadi, energi kinetik yang berkecepatan tinggi gitu. Jadi pas di ujung nozzle-nya ini karena dia kan bentuknya itu, apa namanya ya, kerucut gitu ya, jadi, mengecil gitu ya, mengecil, areanya gitu. Jadi yang tadinya, si energi potensial yang besar ya, si energi potensialnya menjadi, kecil gitu, diubah menjadi energi kinetik gitu. Nah kemudian, dengan adanya daerah tekanan rendah di ujung nozzle, oke, maka fluida dari reservoir yang bertekanan tinggi akan mengalir gitu ya. Jadi kan tadi di ujung nozzle itu dia, fluidanya bertekanan rendah gitu ya, sehingga, dengan adanya area bertekanan rendah itu si, apa namanya, si, formation fluid gitu ya, si formation fluid itu bisa masuk gitu, bisa masuk ke area dekat nozzle itu, kemudian bertemu dengan si, power fluid tadi di, yang namanya throat gitu ya. Nah kemudian, di dalam thread itu terjadi, transfer momentum gitu ya, antara fluid dengan si, formation fluid-nya gitu. Nah kemudian, di ujung throat ya masih, kedua fluid, bercampur gitu ya, kemudian, kedua fluida ini masuk ke, diffuser gitu ya. Diffuser ini, luas permukaannya melebar. Melebar itu, jadi dengan adanya area yang melebar gitu ya. Nah, ini akan merubah kembali gitu ya, merubah kembali si energi kinetik yang besar menjadi energi, potensial yang besar gitu atau tekanan statik yang besar sehingga, eee apa namanya, yang tadinya tekanan rendah menjadi tekanan tinggi lagi, gitu. Sehingga si fluida bisa mengalir sampai ke permukaan, gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, ya, untuk prinsip kerjanya. Nah, ini untuk surface facility-nya ya kurang lebih sama, gitu ya, kurang lebih sama dengan apa, dengan surface facility, natural flow, cuman bedanya di sini mungkin ada si, power fluid tank, gitu ya, power fluid tank, kemudian dia ini, untuk apa, pipa injeksinya gitu ya, ini, untuk pompanya, kemudian ada manifold, dia masuk ke dalam sumur, gitu ya, kemudian ini diproduksikan, masuk ke separator gitu kan. Kemudian ini ada, treatment-nya gitu ya, sehingga si power fluid-nya masuk ke, tangki si power fluid lagi, gitu. Nah, kemudian di sini ada, pump performance curve gitu ya untuk jet pump, mmm, jadi kan kalau kemarin ESP, saya kasih banyak ya, dari si, Reda gitu ya, macam-macam. Kalau ini kebetulan, mmm, yang tersedia ini gitu ya, yang tersedia ini. Mungkin kalau ada pasarannya lagi, mungkin ada di luar sana gitu ya, cuman, ini kalau nggak salah dapat dari buku Kermit ya, untuk apa namanya, pump performance curve-nya, ini gitu ya yang bisa dipakai, gitu. Kemudian nah ini, nanti saya jelaskan ya, bagaimana penggunaan dari, pump performance, curve untuk jet pump ini nanti di, slide selanjutnya ya. Oke, nah selanjutnya ini ada beberapa parameter perencanaan, beberapa parameter bentar-bentar ya. Nah ini ada beberapa parameter perencanaan untuk jet pump ya, untuk diperhatikan gitu ya. Yang pertama ada, dimensionless area, gitu ya. Kita memperhatikan dimensionless area, yaitu perbandingan antara nozzle area terhadap total area dari throat, gitu ya. Atau, kalau dimasukin ke rumus gitu ya, AC dibagi AT. Itu kemudian, parameter selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi ada dimensionless, flow rate gitu ya. Dimensionless flow rate ini simbolnya M gitu, simbolnya M, rumusnya adalah V dibagi, Q1 gitu ya. V ini adalah, volume rate gitu ya, rate volume dari fluida yang diproduksikan gitu ya.
Nah, si Q1 ini adalah rate dari si power fleet-nya, ya, rate dari power fleet-nya. Kalau ini rate produksinya ya, si V ini, gitu. Kemudian ada yang namanya dimensionless head, ya. Dimensionless head ini definisinya perbandingan kenaikan tekanan yang dialami oleh production fleet terhadap kehilangan tekanan yang dialami oleh power fleet, gitu ya. Jadi production fleet atau formation fleet lah. Formation fleet itu kan dia tadi mengalir dari area 2 ke area 3. Bukan, dari area 3 ke area 2 gitu ya. Area 3 ke area 2 gitu. Tapi kan di sini kita cari deltanya gitu ya, cari deltanya. Maka dari apa, karena dia kenaikan berarti dibalik aja. Oke, sorry bentar. Ya. Oke, udah masuk lagi ya? Nah, oke. Sampai mana? Ini ya, apa, dimensionless head ya, dimensionless head. Itu kan dia perbandingan antara kenaikan tekanan yang dialami oleh si formation fleet gitu ya, berarti kan dari area 3 ke area 2 gitu ya, area 3 ke area 2. Tapi karena dia kenaikan berarti P2 dikurangi P3. Kemudian yang ini kehilangan tekanan yang dialami oleh power fleet. Power fleet itu dari area 1 ke area 2 gitu ya. Jadi P1 min P2 gitu. Nah, kemudian untuk efisiensinya ini setelah HP3 dibagi HP1 gitu ya. Kemudian apa, kalau kalau di kalau diuraikan gitu ya, kalau diuraikan itu si HP3-nya ini adalah V ya, V dikali P2 min P3 dibagi Q1 dikali P1 min P2. Sehingga kalau diuraikan ini menjadi M dibagi bentar. Oh, M dikali H, sorry. M-nya ini ya, V dibagi Q1, kemudian H-nya ini adalah ini P2 min P3, P1 min P2. Jadi intinya efisiensi ini adalah M dimensionless flower dikali H dimensionless head-nya gitu ya. Oke, terus parameter lainnya lagi ini rate dari power fleet ya. Rate dari power fleet ini rumusnya bisa pakai yang ini. P1 sama dengan 121,5 dikali AJ akar dari P1 min P3 dibagi gamma 1, berarti gamma itu SG dari si power fleet-nya gitu ya. Kemudian atau bisa dicari dari sini ya. Kalau misalkan si AJ-nya nggak diketahui gitu ya, terus ini tidak diketahui. Nah, Q1-nya itu bisa didapat dari V dibagi MP gitu ya, V dibagi MP. Nah, nanti bentar. Kemudian P3 sama dengan itu bisa didapat dari 1 ditambah HP dikali
P2 dikurangi HP dikali P1. Nah, untuk si MP dengan HP ya, itu adalah kalau MP tadi kan flow ratio ya, flow ratio. Kalau HP itu adalah head ratio gitu. Tapi karena P ini ada di peak efficiency. Nah, MP dengan HP didapat dari mana? MP dengan HP ini didapat dari pump performance curve. Pump performance curve yang ini gitu ya. Nah, si MP ada di sini nih contohnya ya. Nah, si peak efficiency, nah ini ya. Jadi nanti kita bisa tahu, kita bisa lihat untuk yang MP kita bisa dapatkan dari sini peak efficiency gitu ya, efisiensi. Nah, di sumbu X-nya gitu ya, sumbu X-nya. Kalau si HP ini di sumbu Y-nya gitu, di sumbu Y-nya gitu. Nanti saya jelaskan lagi ya, nanti kalau sudah masuk ke pembahasan yang ini gitu. Ya, intinya dia itu adalah flow ratio dan head ratio saat peak efficiency gitu. Kemudian selanjutnya adalah horsepower. Horsepower itu rumusnya ini 1,7 dikali 10 pangkat min 5 dikali Q1 ya dikali PS. PS ini adalah surface operating pressure atau tekanan injeksi di permukaan ya. Kemudian tipe pompa jet yang digunakan untuk yang high head ini bisa pakai pompa A atau pompa B. Ini digunakan untuk sumber dalam dan high lift gitu ya. Nah, kemudian untuk pompa D dengan pompa E bisa digunakan untuk sumber dangkal dan low lift gitu ya. Nah, pompa A, B, C, D, E-nya, nah ini dilihat dari si pump performance curve yang ini gitu ya. Kalau kita apa namanya mau rate yang besar berarti pakai yang ini, kalau rate yang kecil berarti pakai yang ini. Nah, itu mungkin beberapa enggak, belum lagi. Kan? Ya. Oke, selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah cavitation di dalam jet gitu ya. Jadi kan jet pump itu dia mainin tekanan tinggi ya kan, mainin apa namanya kecepatan jet gitu ya yang besar gitu kan. Nah, itu khawatir adanya kavitasi di dalam pompa tersebut gitu. Makanya kita mau mencegah kavitasi tersebut gitu dengan tahu batasan kavitasinya itu gimana gitu ya. Nah, rumus yang bisa dipakai ini ya, MC sama dengan ini 1,0724 dikali 1 min R, dibagi R, dikali P3 dibagi, ini akar dari ya, pangkat dari berarti akar dari P3 dibagi 1,35 dikali P1 min P3 ditambah P3 ya. R itu apa? R itu adalah ininya apa, tadi rasio antara, nozzle area dengan throat area gitu ya. Nanti ada ketentuannya ya, untuk pompa A berapa, pompa B berapa, pompa C berapa, dan seterusnya gitu. Nah, kalau ini kan dia udah jadi ya, udah jadi pump performance curve-nya. Kalau misalkan kalian mau menentukan sendiri gitu ya, si apa, rasionya itu mungkin kalian bisa baca di buku Kermes ya, kalau mau tahu lebih jauh gitu. Nah, kemudian oke, nah untuk mencegah kavitasi tersebut, maka nilai M yang kita mau pakai itu harus kurang dari si MC tersebut gitu ya. Nah, dengan demikian perlu dicari batas P3 agar tidak terjadi kavitasi. Gitu ya, agar tidak terjadi kavitasi. Kemudian dari rumus yang ini ya, dari rumus yang ini itu diturunkan rumusnya eh ininya M-nya kita pakai peak ya, M-nya kita pakai peak, kemudian ini cuma dipindah-pindah ruaskan gitu ya, pindah-pindah ruaskan. Ini P3 dibagi ininya di dipisahkan dengan yang si ini gitu ya. Kemudian MC-nya ini kita pakai ampere gitu. Nah, kemudian
P3-nya kita, ganti dengan PC gitu ya, PC pressure, buat kavitasinya gitu ya, batas, cavitation pressure-nya gitu. Sehingga rumus PC ini adalah menjadi, C dikali, P1 gitu. C-nya ini adalah ini ya, 1,35 dikali B dibagi 1 ditambah 0,35 kali B, gitu ya. Nah, kemudian B-nya adalah ini, ruas kanannya, R dikali MP dibagi 1,0724 dikali 1 min R kuadrat, gitu ya. Jadi ini, intinya untuk, tahu batas kavitasi gitu ya, tahu, untuk pressure, agar tidak terjadi kavitasi gitu di dalam, jet pump gitu. Selanjutnya mungkin kita langsung masuk ke desain dari, jet pump ya. Jadi ini karena, apa namanya, gitu ya. Jadi, coba saya jelaskan dulu gitu ya, coba saya jelaskan dulu untuk, prosedur, maksudnya proses, desainnya itu seperti apa gitu ya. Karena kalau kemarin kayak ISP kan, lama gitu harus ya minimal 2 kali pertemuan gitu. Oke, nah, ini untuk contoh soalnya, saya dapatkan dari buku Kermit ya, dari buku Kermit. Nah, kemudian untuk, mungkin kalau kalian mau, apa namanya, mau baca lagi, nanti bisa lihat di buku Kermit kalau nggak salah di volume berapa ini ya, volume 2A apa 2B gitu kalau nggak salah ya, volume 2A apa 2B, mengenai, artificial lift jet pump gitu ya. Nah, ini untuk contoh soalnya diketahui, data-data sumur ya, data sumur, data reservoir ya, seperti ini. Kemudian, ini untuk proses desainnya ya, proses desainnya pertama, diasumsikan pompa dipasang di dasar sumur gitu ya, sehingga pump intake pressure atau P3 akan identik dengan PWF ya, bottom hole, pressure-nya gitu ya. Jadi tidak jadi, si apa namanya, untuk menemukan rate-nya, jadi kita nggak perlu convert IPR yang kita dapatkan nanti kita nggak perlu convert lagi, gitu ya. Jadi, IPR-nya sudah bisa dipertemukan dengan si, tubing intake-nya, gitu ya. Kemudian diasumsikan bahwa power fluid adalah minyak yang diproduksikan. Oke. Kemudian, yang kedua itu IPR sudah digambar. Jadi ini, didapat dari si buku Kermitnya gitu ya. Jadi IPR-nya sudah diselesaikan sama dia gitu ya. Dan saya juga nggak akan mengulang lagi bagaimana cara membuat IPR gitu ya. Jadi saya anggap kalian sudah mengerti semua bagaimana membuat IPR dari, data-data ini gitu ya, dari data-data ini. Gampang aja, kamu bisa pakai rumus Vogel gitu ya, salah satu contohnya. Tapi dilihat dulu nih dia, bubble point-nya berapa, skornya berapa gitu ya, bisa nggak gitu ya kita pakai rumus yang mana, oke. Nah selanjutnya, di sini ketentuannya kita pakai pompa tipe A ya, pompa tipe A dengan pencet lagi, sorry. Oke, pompa tipe A dengan besaran R rasionya ini adalah 0,41 ya, 0,41. Nah, kemudian, pada peak efisiensi besarnya head ratio atau HP sama dengan 0,475 dan MP 0,475 ya. Nah, didapat dari mana? Didapat dari pump performance curve yang ini, gitu ya, pump performance curve yang ini. Jadi kita lihat gini caranya ya, kan kita pompa A ya, pompa A ini kan, base-nya ya, pump performance curve-nya ini. Nah, kemudian, untuk tahu si, MP-nya ya, kita lihat peak peak dari oh ini saya udah gabungin ya. Kayak peak dari pompa A ya, kita anggap di sini ya, untuk peak dari pompa A. Nah, untuk dapat si MP-nya ya, kita tarik ke bawah, ini harusnya agak ke kiri ya, harusnya agak ke kiri. Betul. Jadi ini kita dapatkan 0,475 ya untuk MP-nya. Oke.
kita sudah dapatkan nilai MP, kemudian kita cari nilai HP, ya, head ratio pada, peak efisiensi. Oke, di sini kita lihat kurva yang, ini ya, yang di sini. Nah, kita lihat, untuk pompa yang A. Pompa yang A kan ini ya, kita lihat gambarnya, grafiknya kan garisnya begini ya. Pokoknya kita temukan antara garis yang tadi ya, garis yang tadi sudah ditarik ke bawah, kita singgung dengan grafik pompa A ya. Kita singgung dengan grafik pompa A, kemudian setelah disinggung tarik ke kiri. Tarik ke kiri, nah itulah nilai HP-nya. Di sini didapatkan angkanya juga 0,475 gitu. Jadi bukan, HP itu sama dengan MP gitu ya, tetapi dilihat dari si, peak efisiensi pompa A ini ya. Kalau ditarik ke bawah dia 0,475, ditarik ke kiri juga nilainya 0,475 gitu ya, belum tentu sama dengan peak efisiensi dari pompa yang lainnya gitu. Jadi, ini hanya kebetulan aja. Ya. Nah, kemudian, dari rumus, Q1 sama dengan, V dari rumus yang ini ya, rumus yang ini, Q1 sama dengan V dibagi MP, ya. Q1 sama dengan V dibagi MP, maka Q1 sama dengan V-nya ini adalah, rate ya, rate kita nanti, production rate dibagi dengan MP-nya, ini sudah didapatkan 0,475. Gitu. Nah, kemudian, dari rumus P3, P3 yang ini ya, P3 yang ini kita, masukin angkanya ya, si HP-nya 0,475 ya, sehingga, untuk soal yang ini nilai P3 bisa didapatkan dari 1 ditambah 0,475 dikali, P2 dikurangi 0,475 dikali P1 gitu. Kemudian selanjutnya, untuk si, cavitation-nya ya, cavitation-nya kita menghitung B dan C-nya dulu ya. Kita menghitung B dan C-nya dulu, B-nya ini adalah R dikali MP dibagi 1,0724 dikali 1 min R, kemudian dikuadratin semuanya. Ya, tadi R-nya sudah tahu 0,41, kemudian, mmm kemudian ini dikali MP ya, MP-nya 0,475, kemudian dibagi dengan, ini konstanta 1,0724 dikali 1 min R ya, 1 min R 0,41 sehingga didapatkan nilai ini ke ini deh, oh enggak juga, udah entar aja. Oke, sehingga didapatkan nilai B-nya ini adalah 0,0947 gitu ya. Nah, kemudian, setelah mendapatkan nilai B, kita menghitung nilai C. Nilai C-nya itu kita cari dari rumus yang ini, 1,35 dikali B dibagi 1 ditambah 0,35 dikali B, gitu ya. Tinggal dimasukin aja, gitu ya. B-nya tadi 0,0947, sehingga didapatkan nilai C adalah 0,1237. Dan dengan demikian, untuk mencari nilai PC ya, batas tekanan kavitasi untuk soal ini adalah 0,1237 dikali P1, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Halo? Halo, mana nih?
Mana nih, ada mahasiswa nggak? Masih belum, Kak. Masih belum? Udah ngerti nggak? Enggak. Oke, mungkin masih bingung ya? Ya, mungkin masih bingung karena ini baru satu arah ya. Intinya pokoknya ikutin aja ya, ikutin aja step-stepnya gitu ya. Jadi pertama kalian pilih tipe pompanya gitu ya. Kamu mau pompa tipe yang mana gitu ya. Nah, kemudian kamu hitung ya head ratio dan MP-nya pada peak efisiensi ya. Ngitung HP, bukan ngitung sih, kamu cari HP dan MP pada peak efisiensi dari pump performance curve yang ini gitu ya. Nah, kemudian kamu definisikan Q1, P3, dan PC gitu ya. Nah, kalau ini tinggal ngikutin aja. Oke, untuk step selanjutnya ini mungkin yang agak ribet ya. Ya. Nah, untuk selanjutnya, di sini dijelaskan bahwa kita asumsikan bahwa laju alur produksi atau QSK sama dengan 200 STB liquid per day, gitu ya. Dengan water cut 50%, ini dari soal, water cut-nya 50%. Oke, maka eh maka besaran power fluid ya, power fluid itu Q1 ya. Q1 itu tadi adalah Q1 itu adalah V dibagi MPO, bukan yang ini, yang di sini aja langsung ya. Q1 itu adalah QSC dibagi 0,475 ya. QSC dibagi 0,475. Di sini didapatkan bahwa Q1 sama dengan kalau QSC-nya 200 ya, maka Q1-nya 200 dibagi 0,475. Jadinya laju alir si power fluid itu menjadi 421 STBL per menit yang akan berupa 100% oil ya, 100% oil. Jadi 421 stock tank barrel oil per day ya. Kalau ini kan dia masih water cut-nya 50% nih ya, jadi 100 minyak. Nah, dengan demikian total liquid menjadi 200 ditambah 421 gitu. Jadi gini, kan yang diproduksikan dari formasi dari reservoir itu 200 ya, 200. Kemudian yang dari power fleet itu 421 gitu ya. Sehingga laju alirnya adalah 200 ditambah 421, itu 621 STBL per day gitu. Yang terdiri dari 521 minyak dan 100 air ya. 100 air ini didapat dari ini kan 50% water cut ya. 50% water cut. Berarti kan 50% dari 200. Jadi tinggal 100 gitu, 100 air ya. Nah, minyaknya adalah dari jumlahnya 621 dibagi 621 dikurangi 100 jadinya 521 ya. Jadi lida yang kita produksikan itu adalah 621 stock tank barrel liquid per day, di mana 521-nya adalah minyak dan 100-nya adalah water gitu ya. Oke, nah kemudian untuk besaran kita total 621 STBL per day dengan water 16%. Nah, jadi tadi kan water 50% itu dari formasi ya, sedangkan yang keluar di permukaan itu adalah 100 dibagi 621 gitu, jadinya 16% water cut gitu ya. Nah, besaran pressure discharge P2
dapat dicari dengan pressure gradient correlation. Ya, pressure gradient correlation itu adalah kalau di sini kita pakainya reverse ya. Pakai reverse mungkin dulu pernah ya kalian waktu belajar Tafrot. Nah, ini ya, kalau kalian lupa, kita pakai pressure reverse ya, pakai pressure reverse. Di sini dengan pWH ini udah diketahui ya. pWH 120 ya, tubing size 27/8. Kemudian apa lagi? Oke. Nah, jadi gini. Sebetulnya enggak pakai juga nggak apa-apa. Bukan, maksudnya ada cara lain selain pakai cara pressure reverse gitu. Mungkin kalian bisa pakai persamaan korelasi yang lain ya. Misalkan ada Sandrill ya, ada Dorn and Brown gitu. Itu bisa gitu ya. Yang penting kita dapatkan si delta P-nya gitu ya. Kita dapatkan delta P-nya. Nah, kalau misalkan pakai pressure reverse, itu kekurangannya adalah dia apa namanya terbatas kurvanya ya, grafik dia terbatas gitu. Jadi dia misalkan di sini dia cuma adanya all oil, all water, 50-50 gitu. Dia nggak akan ada untuk yang water cup 16% gitu ya. Jadi mungkin kita pakai pendekatan gitu. Kalau pakai pressure reverse, misalkan ini water cup 16%, grafiknya nggak ada, berarti kita pakai grafik yang terdekat, yaitu kita pakai yang all oil gitu ya. Nah, balik lagi di sini, dari misalkan nih, ini juga kita tahunya 620 tuh nggak ada, kita pakai, key-nya 621 nggak ada. Di sini cuman ada misalkan 200, 400, 600, 800 yang bulat-bulat gitu ya. Jadi mungkin pendekatannya, kalian bisa pakai grafik all oil 600 gitu ya, walaupun sebenarnya nggak presisi, cuman ini kan buat latihan aja ya, maksudnya buat tahu konsepnya gitu ya, buat tahu konsepnya. Kalau nanti di lapangan mungkin bisa pakai persamaan korelasi yang lain atau mungkin bisa pakai software ya, terserah kalian gitu ya. Oke. Nah, kemudian, untuk mendapatkannya ya, mungkin kalau lupa, ini dari, pWH 120 ya, 120 itu berarti sekitar di sini ya, ini kan 400, 200, 100, 120 di sini. Tarik ke bawah, kamu ketemu JLR, kalau di sini JLR-nya berapa? Di sini diketahui JLR-nya 400 ya. 400, maka kita pakai yang ini. Wow, udah di sini ya, sini. Kemudian tarik ke kiri, kemudian tarik ke bawah, sepanjang kedalamannya itu berapa ini? Kedalamannya, 8.000 ya. 8.000 tadi di kiri, kemudian ke bawah 8.000 di sini ya. Tarik ke kanan, kemudian tarik ke atas ya. Jadi kurang lebih step-nya seperti itu ya. Nah, kemudian oh ini nggak sesuai ya, nggak sesuai, ini kurvanya nggak sesuai, ini contoh aja. Jadi ini harusnya 27/8, 600 gitu ya. Jadi gitu. Kemudian didapatkan di sini P2-nya itu adalah 3.129 PSI. Gitu ya, 3.129 PSI. Nah, kemudian diasumsikan tekanan operasi di permukaan adalah 4.000. Ini si apa namanya, si pressure surface pressure-nya ya, 4.000 PSI. Oke, kemudian besarnya tekanan fluid ya. Tekanan power fluid yang masuk ke nozzle juga dicari dengan function ya. Kalau ini kita cari juga pakai si pressure lagi gitu ya, dengan kalau tadi apa namanya, total ya, total yang diproduksi 621, kalau yang ini key-nya pakai key
yang power fleet. Key power fleet-nya 421 STBL per day. Ya, dengan tubing yang sama, misalkan di sini diketahui 278, kemudian P surface-nya 4.000, maka didapatkan P1-nya 6.824 gitu. Kita di sini misalkan bisa pakai pressure traverse atau misalkan bisa pakai persamaan korelasi yang lain gitu ya. Nah, itu bisa kalian dapatkan gitu ya. Nah, kemudian dengan demikian dapat dicari persamaan P3 sama dengan ya P3 tadi kita udah definisikan P3-nya adalah 1 ditambah 0,475 kali P2 min 0,475 dikali P1 ya. Jadi kita bisa masukkan P2-nya adalah 3.129, kemudian P1-nya adalah 6.824 ya, sehingga didapatkan P3 adalah 1.374 PSI gitu. Ya, nah kemudian cara tadi dari step ke-8 sampai step ke-11 itu diulang ya. Jadi memang cukup ribet ya. Apa namanya step ke-8 sampai dengan step ke-11 kamu ulang. Ini kayak bikin apa namanya? Bikin IPR ya. Kamu bikin IPR kan asumsikan PWF untuk mendapatkan key atau asumsikan key untuk mendapatkan PWF gitu. Jadi ini kamu asumsikan nih dari KSP-nya tadi kamu asumsikan 200 ya. Kemudian selanjutnya kamu asumsikan 400, 600 dan selanjutnya gitu ya. Nah, kemudian dari asumsi KSC gitu kan kamu hitung gitu ya Q1-nya berapa gitu ya dengan watercut 50%, kamu dibagi dengan si HP-nya 0,475 sehingga didapatkan besaran Q1 sama dengan berapa gitu ya. Besaran Q1 berapa, kemudian kamu menghitung nilai P2-nya dari pressure gradient correlation atau pressure transfer atau pakai korelasi persamaan yang lain bisa tergantung dari yang diketahui tapi ya biasanya dia kebanyakan diketahui banyak 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 karakteristik yang diketahui. Kalau pressure transfer kan dia sedikit, cuman dia kekurangannya itu dia peaknya terus gitu. Kemudian kamu dapatkan P2, kemudian kamu dapatkan P1 juga ya, mendapatkan P1 juga. Kemudian terakhir kamu dapatkan P3 ya. P3 kan tinggal dari rumus yang ini gitu ya. Tapi P1 dan P2-nya harus kamu dapatkan dulu dari si pressure gradient correlation. Ya. Ini sudah didapatkan. Nah, kemudian kalau kamu sudah mendapatkan si QSC dan P3, maka kamu plot ya. Plot besaran P3 versus QSC dan akan didapatkan kurva pump intake untuk pemakaian jet pump tipe. Gitu. Jadi si QSC dan P3-nya menjadi si outflow performance curve-nya gitu ya. Outflow performance curve-nya gitu. Kemudian kurva gabungan terlihat pada slide nomor bukan 18, nomor 21 ya. Slide nomor 21 berikut. Oke. Oke, nah kemudian titik potong kedua kurva menunjukkan biasanya laju alih produksi. Ya, jadi sama prinsipnya kayak kamu dulu buat kurva IPR ya. Kurva IPR kemudian dipertemukan dengan outflow performance curve-nya gitu ya. Cuman ini bedanya kamu pakai apa namanya? Pompa ya, pompa gitu. Untuk IPR-nya ini udah gambarnya kayak gini gitu ya. Nah, ini si apa namanya si kurva outflow performance-nya kamu dapatkan dari sini. Kalau Q-nya 200, P3-nya 1374. Kalau Q-nya 400, P3-nya 1451 gitu. Kamu gambarkan di ini, di grafik yang ini. Nah, ini didapatkan untuk tipe A. Tadi kan kamu sudah hitung ini untuk tipe A. Ya, kurvanya seperti ini. Itu jadinya ya. Kurvanya seperti ini. Sehingga didapatkan laju alirnya di sini
adalah 900 ya. Di sini didapatkan QSC-nya adalah 900 STBL per day gitu. Nah, kemudian perhitungan yang sama dilakukan untuk pompa-pompa lainnya, pompa B, C, D, E gitu. Ini kan untuk contoh. Dan aja hasilnya ini, hasilnya dapatlah untuk tipe pompa A, tipe pompa B, pompa C, pompa D dengan pompa E gitu ya. Oke, dari kurva gabungan dapat dilihat bahwa pompa CDE tidak memotong kurva IPR, gitu ya. Berarti pemakaian pompa tersebut tidak menghasilkan produksi, gitu. Jadi sama prinsipnya kayak waktu kamu teknik produksi dulu. Kalau kamu si grafik IPR dengan output performance-nya dia nggak ketemu, maka nggak ada produksi, gitu ya. Maka nggak ada produksi sehingga yang bisa dipakai cuma pompa A dengan pompa B aja gitu. Jadi kalau kamu pakai pompa C, pompa D dengan pompa E tetap aja nggak ketemu gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Mana nih? Ada yang mau nanya nggak? Mana nih? Masih ada mahasiswa nggak? Mana ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak berarti udah ngerti nih. Pusing. Ya, nggak ada yang mau ditanyakan. Oke, lanjut. Jadi itu ya, intinya sama. Kita buat apa titik potong antara inflow performance curve dengan outflow performance curve gitu ya. Bedanya cuman si outflow performance curve-nya itu agak ribet gitu, agak ribet ya. Jadi kamu harus menghitung P1, P2 baru mendapatkan nilai P3 gitu, ya. Nah, selanjutnya ini mungkin perlu dibahas nggak ya? Ini sebetulnya udah analisa lebih jauh, cuman nah, oke, coba saya sampaikan aja ya. Cuman kayaknya nggak perlu didalami dulu. Oke, analisa lebih lanjut dapat dibuat dengan berbagai tekanan power split P1 gitu ya, sehingga menghasilkan berbagai tekanan P3 gitu. Jadi perhitungan berbagai ini jadi dia dari hitungan ya. Nah, P1-nya itu kamu dari namanya dari ya didapatkan gitu ya P1-nya sekian gitu. Kalau ini kita analisa sensitivitas untuk P1. Misalkan kamu buat P1-nya 7.000, 8.000, 9.000 gitu ya. Nah, didapatkan P3-nya berapa gitu. Ini misalkan untuk KSC 200 gitu ya, KSC 200. Kalau P1-nya 7.000, P3-nya sekian, P1-nya 8.000, P3-nya sekian gitu ya. Nah, kemudian eh menghitung nilai PC-nya. PC-nya kalau dia P1-nya 8.000, PC-nya sekian. Kan jadi untuk nilai P2-nya masih sama dengan menggunakan pressure correlation yang ini ya. Kemudian nilai P1-nya tadi apa namanya dianalisa sensitivitaskan. Kemudian nanti nilai P3-nya didapatkan dari ini ya, yang dari ini. Nah, kemudian eh,
Nilai PC-nya itu tadi kan kalau nilai PC kan tinggal dihitung dari ini. PC sama dengan ini ya, datanya masih sama, berarti 0,1237 dikali dengan P1. P1-nya yang ini ya. Nah, kalau 8.000, 9.000 dan seterusnya gitu ya. Kemudian kurva hubungan data-data poin 17 dan 18 ini dengan ini dilihat pada slide 23 ya. 3, oke. Slide ini gitu. Jadi kamu apa kamu gambar gitu ya, kamu gambar ini kurva IPR-nya, kemudian kalau kamu pakai punya 1000 kurvanya ini. Kalau P1-nya 7.000 kurvanya ini, P1-nya 8.000 kurvanya ini, dan selanjutnya. Ya. Nah, untuk kurva kavitasinya ya, atau cavitation limitnya, ini kamu gambarkan juga ya, gambarkan juga di sini dari yang ini ya, dari gambar ini. Tuh. Oke. Nah, kamu gambarkan juga berarti kamu melebihi si apa namanya? Si cavitation limit, berarti kan terjadi kavitasi, berarti nggak bagus, berarti harus dihindari ya. Jadi apa namanya? Dia harus ada di bawah si batas kavitasi kanannya gitu ya. Oke, tapi ini untuk analisa lebih lanjut aja ya. Kamu nanti mungkin ya kalau misalnya mau TA atau ya mau bahas lebih lanjut lah. Tuh ya. Kemudian selanjutnya adalah perhitungan horsepower. Ya, kita pakai rumusnya ini. Ya, rumusnya ini 1,7 kali 10 pangkat min 5 ini ya 10 pangkat min 5 dikali Q1 dikali surface pressure. Gitu ya. Kalau yang ini udah pakai contoh perhitungan yang ribet ya. Pakai contoh perhitungan yang ribet, kita pakai yang slide 23. Yang tadi perpotongan kalau dapat P1-nya 6.000. CAC 450. Oh, gini. P1-nya 6.000, CSC ini 450 ya. Kemudian dapat power fluid rate-nya Q1 450 dibagi 0,475. Q1-nya sekian, besarnya P1 sekian, laju alit sekian. Oke. Nah, saya jelasinnya dari yang kurva ini aja ya. Bentar. Kamu misalkan pakai kurva yang ini ya. Kurva yang ini kan kamu dapat production rate-nya tadi apa nih? 850 ya tadi ya. 900. 900. Oke. Misalkan kamu udah dapat kan KFC-nya 850 900 ya. Kamu dapat KFC-nya 900 kemudian intake curve P1 enggak deh kayaknya di sini sudah ditentukan jadi gini, jadi ada dua cara, bukan dua cara sih sebenarnya. Yang pertama kamu tentukan surface pressure-nya ya. Yang pertama kamu mau menentukan maksudnya kamu tentuin dulu surface pressure-nya berapa gitu ya, yang mau kamu pakai ya. Dengan tentunya dengan memperhatikan kemampuan sumur kamu gitu ya. Misalkan nanti diketahui di soal ya ceritanya gitu kan. Sehingga horsepower yang diperlukan ya untuk sistem sumur tersebut berapa.
Kemudian cara kedua itu kamu sudah pakai analisa sensitivitas yang ini, ya. Analisa sensitivitas yang ini kamu dapatkan misalkan pump intake curve dengan P1 sama dengan 6.000, ya. P1 sama dengan 6.000 didapatkan QSC 450 gitu ya. Jadi kamu si P1-nya ini di P1 dan QSC ini didapatkan dari kurva yang ini gitu ya, dari sensitivitas P1 gitu ya, dari sensitivitas P1 gitu. Kemudian didapatkan apa namanya, dengan P1 6.000 dan laju alias 947, maka didapatkan pressure gradient correlation atau dengan menggunakan pressure reverse, PF-nya adalah 3.198. Sehingga didapatkan horsepower-nya yang dibutuhkan adalah tinggal dimasukkan ke sini 1,75 dikali 947 dikali dengan PF-nya 3.198 sehingga diperlukan 52 horsepower gitu. Jadi ini mungkin yang agak ribetnya ya, yang sudah apa namanya sudah pakai sensitivitas. Kalau enggak nanti kita ketahui aja untuk surface pressure-nya butuh pakai berapa gitu ya. Oke, mungkin itu sampai situ untuk pembahasannya gitu ya. Nah ini untuk summary-nya ya, summary dari prosedur pemilihan jet pump ya. Pertama, tentukan surface operating pressure. Nah, ini malah tentukan yang pertama ya, untuk PS-nya, surface operating pressure-nya berapa. Kemudian kamu tentukan parameter R, R rasionya, MP-nya, HP-nya untuk apa namanya, pompa, untuk pompa yang kamu mau hitung lah, mau analisa gitu ya. Oke, kemudian asumsikan production rate yang diinginkan tadi ya 200, 400, 600 dan selanjutnya gitu ya. Kemudian hitung Q1 ya, Q1 sama dengan QSC dibagi MP. Kemudian tentukan power fluid pressure atau P1 dan discharge pressure atau P2 dengan bantuan pressure gradient correlation pakai pressure reverse ya. Kemudian hitung pump intake pressure atau P3 dengan rumus ini ya. Kemudian ulangi perhitungan B sampai dengan D untuk production rate yang lain. Ya. Oke. Ini summary-nya ya. Summary-nya. Jadi setelah mendapatkan apa namanya perhitungan untuk beberapa production rate, maka kita plot ya, kita plot antara si rate tadi dengan si pump intake pressure-nya gitu ya. Jadi di apa namanya kita kita plot, kemudian kita gabungkan dengan kurva IPR gitu ya. Kita gabungkan dengan kurva IPR, maka titik potong antara IPR dengan pump intake curve-nya itu adalah besaran Q yang kita dapatkan gitu ya. Kemudian kita juga bisa menghitung horsepower yang kita butuhkan berapa. Kemudian ini kalau mau pilih pompa dari segi ekonomis. Misalkan tadi kamu misalkan bandingkan nih kalau pakai pompa A gimana, pakai pompa B gimana, pompa C dan selanjutnya. Kemudian kamu ya cek misalkan apa namanya rate produksinya didapatkan berapa kalau pakai pompa ini, kalau pakai pompa ini berapa, ini berapa, gitu ya. Nah kemudian misalkan ini rate-nya besar tapi harganya juga mahal. Kalau pakai pompa ini rate-nya kecil tapi harganya apa namanya harganya murah gitu ya. Jadi mungkin ini untuk summary ya dari cara desain dari jet pump gitu. Nah ini mungkin saya review lagi ya untuk keunggulan kekurangannya dari jet pump. Keunggulannya dia bisa produksi di sumur dalam dengan rate produksi yang tinggi. Kemudian kecepatan ukuran dari pompa dapat dengan mudah ditukar sesuai dengan kondisi sumur. Untuk minyak dan kentalnya yang tinggi dapat segi positif dari pencampuran dengan minyak ringan. Jadi apa namanya? Kita misalkan minyak berat ya, reservoirnya minyak berat. Maka kita bisa campurin dengan power fluid yang minyak ringan gitu ya, sehingga apa namanya saat diproduksikan itu menjadi minyak ringan gitu.
Kemudian pompa dapat dikeluarkan ke permukaan tanpa mencabut tubing. Oke. Biaya inspeksi, servis dan penggantian pompa biasanya rendah ya. Oke. Kemudian kekurangannya biaya kapital awal tinggi gitu, karena kan kita perlu peralatan dan fasilitas yang perlu besar ya. Dia high pressure untuk peralatannya, jadi memang besar ya biaya kapitalnya. Kemudian diperlukan filter, pembersih, dan treatment untuk power fluid. Kemudian korosi dan abrasi akan mengurangi umur operasi dari peralatan. Ya kan, karena eh, apa namanya, dia berhubungan dengan tadi jet gitu ya. Jadi kan kalau misalkan ada sih gitu kan dia jadinya singkat umur apa namanya, eee umur peralatannya gitu ya. Nah, kemudian jika digunakan minyak sebagai power fluid maka akan menyebabkan biaya tinggi, apalagi kalau harga minyak meningkat gitu kan. Jadi, mungkin perlu dipikirkan ulang gitu, maksudnya ini minyak yang kita produksikan kalau misalkan kita jual langsung atau kita pakaiin menjadi power fluid gitu, untungan mana sih gitu kan. Misalkan pakai kita 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 pakein power fluid gitu ya. Kemudian, nanti gain, production-nya berapa gitu kan, dibandingkan dengan biaya produksinya sekian gitu. Kalau dibandingkan dengan, kamu langsung jual minyaknya langsung gitu, untungan mana gitu. Jadi balik lagi ke, keekonomian ya. Kemudian perlu diperhatikan biaya api, kebocoran, dan fasilitas bertekanan tinggi gitu. Jadi safety-nya itu perlu lebih kuat lagi gitu ya, karena berhubungan dengan tadi, pekerjaan dengan, high pressure, high temperatur gitu ya, jadi, apa namanya, HSE-nya perlu lebih diperketat gitu untuk, operasi jet pump ini. Tuh mungkin, itu untuk apa namanya, untuk materinya gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Nggak ada yang mau nanya? Udah ngerti semua nih? Jangan-jangan ya? Oke, Mau nanya, Kak. belum mau nanya? Ya udah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan nih, saya kasih tugas. Ya, sebetulnya tugas itu biar kalian ngerti ya, biar kalian belajar. Kalau kalau dengerin doang, ya cuman 20% dapetnya gitu ya. Nah, jadi coba silahkan kalian kerjakan kembali ya. Tadi kan ada contoh soalnya ya, ini ya, yang ini. Coba kalian ikutin aja step-stepnya. Eh, Coba kalian ikutin step-nya ya, kemudian tapi diganti ya, untuk tipe pompanya ada pompa tipe B ya, tipe B dengan rasionya 0,328 dan, surface operating pressure-nya pakainya 2000 PSI. Ya, 2000 PSI. Coba kalian kerjakan dulu ya, gimana tuh dapetnya, si laju alirnya dapat berapa nanti gitu ya. Apakah dia ternyata pakai pompa B dia tidak mengalir, atau ternyata dia bagus, apakah gimana. Coba silakan dikerjakan dulu ya, kerjakan tulis tangan ya, eee, biar kamu ngerti ya. Nanti saya buat assignment di GCR, oke. Kemudian grafik yang dipakai, grafik ini ya, grafik ini ya, nanti kalian lampirkan, oke. Grafik ini ya, kamu kamu pakai grafik yang ini, berarti pakai pompa B ya, yang ini ya, pompa B. Kemudian, paling nanti kamu pakai si, preset reverse ya, pakai preset reverse itu sama saya share nggak ya? Pakai preset kamu punya soft copy preset reverse nggak ya? Nanti kalau nggak saya share di Google Classroom juga.
ya untuk buku Kermitnya. Nanti kamu pakai Persetravel silahkan ya. Kemudian asumsi aja ya, karena kan dia kurva Persetravel kan terbatas. Misalkan kamu dapatnya laju alir 410 ya, kamu pakai 400 saja ya. Misalkan lagi satu bikin saya ada 278 ada nggak ya? 278 itu kalau nggak ada berarti pakai 2,5, dia lebih ke dekat ke 2,5 atau ke 3 inci ya? 7/8 itu 7/8 berapa sih? Kayaknya lebih ke 3. Oh, iya. Mmm, nanti kamu kamu lihat ya kalau 2,78 ada pakai 2,78 kalau enggak berarti antara pakai 2,5 atau 3 inci ya. Kemudian, apalagi yang perlu di-adjust itu ini ya, apa namanya, water cut ya, water cut. Kalau misalkan dia kayaknya kalau nggak salah cuman ada all oil, all water, sama 50-50. Berarti kalau misalkan 80% all water, kalau misalkan 20% oil gitu ya. Jadi kamu adjust aja, ini, biar latihan aja, biar latihan kamu tahu, kamu ngerti konsepnya seperti apa, gitu ya. Kalau nanti kamu kan bisa pakai, software gitu ya, atau pakai, pressure correlation yang lain gitu. Cuman kan ini datanya terbatas gitu ya, datanya terbatas. Jadi, kalau kalau korelasi yang lain itu kayaknya harus, banyak diketahui karakteristik, fluida gitu ya. Oke, mungkin itu dulu ya, coba dikerjakan dulu. Deadline-nya kapan ya? Oh, minggu depan di sini. Deadline-nya minggu depan ya. Jadi, coba kamu kerjakan dulu. Nah, ini saya cek, apa namanya, tugas yang kemarin ya, kan ada 2 tugasnya untuk ISP itu. Yang pertemuan pertama, maksudnya yang tugas pertama itu yang, diketahui PIP ya. Diketahui PIP. Kemudian kalau yang tugas kedua yang diketahui key desire, ya. Jadi ada 2 tugas. Itu, saya cek yang pertemuan pertama juga masih ya setengah lah yang mengumpulkan. Kalau yang pertemuan kedua, yang tugas kedua itu kebetulan saya juga lupa bikin tugasnya. Tapi kan kemarin udah saya bilang ya, udah saya bilang, berarti kan pengumpulannya 2 minggu. 2 minggu kan minggu kemarin libur, ya kan? Minggu kemarin tanggal merah, berarti kan, apa namanya, eee harusnya minggu ini ya, tadi udah saya buat untuk assignment-nya, jadi silahkan dikumpulkan ya, karena tugasnya kan udah 2 minggu yang lalu, oke. Kemudian, sama tugas yang ini kan minggu depan ya, berarti nanti, saya buat assignment yang baru gitu, oke? Oke, oh, tugas kedua iya, ya, tugas kedua dikumpul ulang ya. Sebenarnya tugas pertamanya nggak maksudnya yang udah dikumpulin nggak apa-apa, kalau misalkan udah double gitu ya, yang tugas keduanya aja, tugas keduanya biar beda itunya assignment-nya gitu ya, biar kelihatan. Oke, udah gitu aja mungkin ya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, jadi saya mengingatkan kembali untuk tugasnya, tugas ISP pertama yang, diketahui PIP, tugas ISP kedua yang diketahui, KI, kemudian ini tugas, Jetpam gitu ya. Nah, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan ya nanti, boleh mungkin, bisa via WhatsApp ya nanya ke saya, itu karena ini sebetulnya yang, Jetpam ini cuma 1 kali pertemuan gitu. Jadi, masih maksudnya agak sulit untuk, kayak kemarin kalau 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 kita pakai yang ISP gitu ya. Itu mungkin itu aja, kalau tidak ada pertanyaan lagi, silahkan open cam dulu ya buat, dokumentasi kuliah hari ini.
Mana nih Patrick Iren Prialdi? Tadi, oke. Udah. Hmm. Oke. Oh iya, satu lagi. Eh, minggu depan itu tanggal merah. Minggu depan itu tanggal merah. Tapi apa namanya? Ini kan apa namanya? UAS itu kan tanggal 19 ya, tanggal 19. Oke, nah, iya ya. Tuh. Hmm, berarti kan masih ada 3 minggu